cucu saya pacar itu. Masa malah kalau kesurupan kerasukan itu ada nggak bisa ditanyakan itu. Sering, Mbah? Lo sering lah. Terus nginep-nginep di hutan juga sering? Iya sering. Saya bilangi tidur di rumah aja, itu nggak mau, malah tambah marah. Kebanyakan itu nyari saya di hutan itu di bawahnya pohon. Katanya di sana itu banyak temennya. Jadi itu betul itu. Nah, temennya itu bukan manusia loh, Mbak. Bukan, demit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa semuanya dimanapun berada. Jadi di kesempatan hari ini kami berkunjung sowan ke rumah Mbah Marti. Mbah Marti ini adalah kakek adik Fajar, anak indigo yang sudah kita gandeng ya untuk eksplor berbagai tempat mistis di lereng Gunung Welirang. Karena kebiasaan Fajar adalah berkelana atau mengembara di dalam hutan untuk mencari seperti pakis, jamur, kayu dan lain sebagainya untuk dijual dan dijadikan uang ya sebagai kebutuhan hidup. Dan di kesempatan kali ini pemirsa semuanya, ini di bulan puasa kita melihat Mbah Marti ini sedang ngapunten merokok ya Mbak ya. Mbah Marti ini ternyata non muslim teman-teman semua, pemirsa semuanya. Kalau Fajar Islam ya muslim, kalau Mbah Marti sendiri non muslim. Terus Mbak ya? Terus Mbak Marti ini memang non muslim dari kecil ya Mbak? dari kecil. Kalau nenek Mbak? Nenek muslim, nenek. Neneknya juga muslim. Tapi anak-anaknya Mbak Marti ikut nenek ya? Ya. Dan Mbak Marti sendiri lebih meluk ke agama non muslim. Jadi mohon dijadikan maklum ya, karena Mbak Marti ini seorang, boleh kita bilang orang jadul, orang kuno, ngeten Mbak ya? Yang sedikit kita sepil, kita tanyakan latar belakang Mbah Marti. Ternyata beliau itu menghabiskan masa mudanya untuk berkelana juga di hutan-hutan dan pernah bertapa, leres Mbah? Ya, leres. Di Gunung Welirang. Ya. Nah, ini yang kita satu ya, sowan ke sini Mbah, satu untuk klarifikasi, dua untuk memberitahu bahwa di kesempatan kemarin saya akan sempat sowan ke sini nih, mampir ke rumah jenengan ini. Terus jenengan nggak ada, tutup rumahnya, Fajar pun nggak ada. Mungkin jenengan lagi ke ladang atau kemana gitu, Mbah? Mereman saya. Bekerja nih? Bekerja, mereman. Saya mereman, nanam pohon kopi. Nanam pohon kopi. Cucu saya, pacar itu, waduh, nggak bisa dipis, nggak bisa, nggak bisa dituturi gitu? Iya, mau nggak ada gitu aja, Ya, jadi kan memang nggak ada Fajar, nggak ada jenengan. Itu iya. Fajarnya ke hutan. Ke hutan. Jenengan mereman. Iya. Nah, waktu sorenya saya kembalikan ke sini, jenengan juga belum pulang gitu loh, Mbak. Iya, belum pulang. Saya nyari Fajar itu. Kita ketemukan Fajar itu di hutan dengan kondisi linglung di bawah pohon ya bisa dibilang kerasukan atau kesurupan gitu, dan kita ajak pulang. Saya tanya ke tetangga jenengan yang ada di bawah sana itu ya. Sudah 1 hari 1 malam nggak pulang ya. Fajar. Terus kita cari di hutan dan ketemulah, kita ajak pulang. Memang Fajar itu sering seperti itu kan Mbak? Masa malah kalau kesurupan kerasukan itu ada nggak bisa ditanyakan itu. Sering Mbak? Lo sering lah. Terus nginep-nginep di hutan juga sering? Iya sering. Apa saya bilangi tidur di rumah aja, itu nggak mau, malah tambah marah. Jadi kalau misalnya si Fajar ini nggak pulang, terus ketika pulang jangan bilangi tidur di rumah aja, jangan tidur di mana-mana gitu, marah? Marah. Kebanyakan itu nyari saya cari ya. Dan ketemunya di hutan? Di hutan itu di bawahnya pohon. Oh, senangnya tidur di bawah pohon gitu ya? Pohon. Katanya di sana tuh banyak temennya. Jadi itu betul itu. Nah, temennya itu bukan manusia loh Mbak? Bukan, demit. Temennya demit Mbak. Yang sehari-hari itu enggak mau di rumah sehari-hari itu. Jadi memang nggak kerasan di rumah gitu? Iya. Ini tadi kemana? Nggak ada ini? Keluar. Tadi pagi wis bilang ke saya, katanya mau jalan-jalan tapi sampai sekarang belum pulang. Jalan-jalannya pasti di hutan Mbak? Iya. Saya itu enggak mungkin, enggak percaya kalau jalan-jalan itu di desa itu. Nggak mungkin? Nggak mungkin, nggak percaya. Karena nggak punya teman di desa Mbak? Iya. Fajar ini memang nggak suka bergaul dengan anak-anak orang desa.
suka bergaulnya dengan apa Mbah? Demit. 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 Dan Mbah Marti ini sudah paham karakter si Fajar ini nggak bisa dikekang, nggak bisa dicegah, nggak bisa disuruh. Gitu. Ya, ya. Yang apa yang dia mau ya itu yang dia jalani kan gitu Ya. Bang. Tapi jangan pernah punya rasa was-was barangkali nanti Fajar ini kenapa di hutan gitu Mbah. Kalau orang tua itu loh. Orang tua itu apalagi saya itu banyak. Yes. Punyalah rasa gitu punya. Tapi dikembalikan lagi. Anaknya itu loh maunya ke hutan itu gimana lagi? Susah dikendalikan gitu Pak. Iya. Susah dikendalikan dan sesuai dengan apa yang dia ingini. Keras kepala kalau boleh dibilang gitu. Iya. Mbah, pernah nggak ada misalnya orang nawarin Fajar ini suruh mondok atau apa gitu Mbah? Kalau nawari saudara gitu sama ke cucu saya. Iya. Itu banyak. Tapi apa ya? Fajarnya yang nggak mau. Nggak mau. Emang nggak mau ya? Nggak mau. Bilangnya gini, Mbah, aku ngaji, aku mondok. Masih ngene cek kalah aku mondok di alas. Iku bilangnya gitu. Malah lebih senang misalnya ada yang ngajari ngaji di hutan. Iya. Dari bangsa jin mungkin Bang. Kemungkinan gitu. Ini sebuah bukan kelainan ya, sebuah kelebihan yang saya nilai. Cucu saya yang ini lahir di makam ya segitulah dibilangi wes. Kaku ya Mbak. Kaku. Wetonnya apa itu Mbak Fajar kok kakunya gitu Mbak? Wetonnya. Nggih. Wetonnya itu sosok pon ya gitu Sosok pon. Iya. Jadi wataknya keras ya. Keras. Susah dikendalikan dan susah dinasehati kan iya. gitu ya. Kalau sosok paing ngene ya cek nganut masih lentur ya. Iya. Sosok pon yang ngene iku wis. Delok gak gelem. Nggih. Wis kewanceng rono rono iku kencengi. Memang dari kecil meninggal kedua orang tuanya dan jenengan yang merawat, jenengan ya sedikit banyak paham karakter dari Fajar itu. Iya. Untuk makan juga susah. Susah. Kemarin pakai sendal katanya sakit kakinya Mbak. Pakai sepatu ke hutan sakit. Iya. Itu mungkin jenengan omeli, jenengan suruh pakai sepatu ya. Iya. Ya mudah-mudahan adik Fajar dimanapun berada, kemanapun berada, selalu dalam lindungan Gusti Allah. Iya, selamat. Selamat. Yang nyatanya sampai sekarang juga tidak pernah terjadi hal-hal yang buruk. Misalnya Fajar jatuh di hutan atau gimana itu nggak pernah ya? Nggak pernah, iya nggak pernah. Nggak pernah sama sekali ya. Malah luwe kaget itu saya itu pernah 2 kali Fajar itu. Yeah. Saya cari sampai 1 hari 1 malam itu Fajar itu enggak ada. Lama-lama jam 1 malam loh saya umeti pohon itu ya. Okay. Itu udah ada namanya orang tuwek itu ya napa sing ya. Wong tuwek niku. Yes. Mumet sama bolak-balik yes pegel aja jenenge wong tuwek. Enggak kelihatan. Saya itu diam sebentar. Berhenti sebentar saya. Di sebelahnya pohon besar itu. Loh, akhirnya itu cucu saya itu di tengahnya pohon besar itu. Itu loh di kakaan orang tambah gelambang enggak tambah di kakaan itu. Setelah tahu jenengan datang malah ketawa gitu. Iya, ketawa seolah ngecek gitu ya. Ngecek. Padahal dia tahu jenengan keliling-keliling pohon. Iya. Aduh. Bilang lucu-lucu tapi kurang ajar. Iya, kurang ajar gitu. Tapi harap dimaklum lah anak kecil. Tapi ya hal seperti itu kan sudah di luar nalar. Bukan sebelah ini dewe kalau orang Jawa mengatakan. Iya. Ada bangsa gaib yang memang sengaja melindungi Fajar. Melindungi Fajar ya. Ingin Fajar itu lebih senang tinggal di sana gitu loh Pak. Nah, mungkin dia juga punya garis keturunan dari panjenengan. Yang panjenengan ini ternyata tadi jenengan cerita dari usia sebelum menikah itu sudah sering melakukan ritual-ritual pertapaan di tengah-tengah hutan, di gunung-gunung gitu. Bahkan apa yang dinamakan orang lelaku, ngoten lagi. Iya. Coba kita melenceng sedikit di tema kita. Ini kalau boleh Mbah, nggak apa-apa kan kalau misalnya nanti kita buka sedikit privasi jenengan tentang latar belakang jenengan, sejarah jenengan. Ini kan sangat unik. Melihat dari kondisi rumah jenengan ini kan penuh dengan aneka ragam
pusaka atau bambu unik lah. Nah, ini banyak sekali koleksi bambu unik yang bentuknya juga aneh-aneh, ada bambu petuk dan lain sebagainya. Ini jenengan kok punya inisiatif untuk mendekorasi rumah yang seunik ini, terinspirasi dari apa Mbak dulu? Awalnya jenengan punya ide kok omahku tak kayak gini iki ben piye? Itu dari feeling atau bisikan leluhur yang waktu jenengan pertapa atau gimana gitu? Nah, gini ya. Ndak bahasa Indonesia ya. Nggih. Saya Jawa mawon. Kula niku sak derengi namel griya niki ya. Isik zamane wong tua kula kali-kali tasih. Niku lek ten gereja niku sing ndamel dekorasi niku kula. Yang dekor. Nah, yang dekor ini. Acara-acara resmi gereja, perayaan gitu. gereja gitu ya. Acara Natal, Ya. acara Paskah, acara apalah. Itu dekorasi itu saya. Lain saya itu tidak ada. Sama saya itu marah. Sama teman-teman itu marah saya. Lain saya itu tidak ada sama gitu. Ya. Akhir-akhirnya saya itu bikin rumah itu di belakang itu. Belum ada ini. Nah, belum ada. Masih lereng gini. Nah, itu saudara saya itu ke sini. Saya itu mengeluarkan tangis lah. Mengeluarkan air dari mata itu. Lek wong Jawa niku kok cike ya. Nemen sih. Adikku tak parani gitu. Niku lho. Nggone dulure gurung ana lho. Kok cike lho, iku sing dulur sing laine. Lek sing kaya kados sing dulur wedok-wedok sakno rek adikku, sakno pakdeku, sakno cacakku. Bilang gitu. Lama saya bikin ngerata papan ini. Itu saya enggak mau. Siang, pagi saya enggak mau. Buat bangunan rumah depan ini saya enggak mau. Malam saya buat ini. Sebelah saya ini sama heran. Lihat saya ini. Menjenewangi demit bilang gitu. Masa uang ayo bilang gitu. Nah, akhirnya selesai. Itu 1 hari selesai. Nah, itu dalam hati saya, dalam pikiran saya, dalam logika saya bikin biasa aja, tak seperti ini. Nah, akhir-akhirnya itu 1 hari 1 malam, saya itu dilincak rumah belakang. Itu kalau guru ya guru, kalau orang tua ya orang tua. Mereka apa? Masih saya itu umur 15 tahun itu saya itu jalan ke atapnya Gunung Biru itu 45 hari saya di sana. Itu kalau orang Jawa itu tarung lah gitu. Tarung. Mereka apa? Saya bilang tarung itu. Saya itu dalam perut saya itu bukan isi makanan, itu bukan isi ilmu lah. Saya belum mau ke sana itu, saya sama guru itu orang 5. Terus saya megang itu ilmu orang 5. Akhirnya saya jalan ke Gunung Biru itu, ilmu saya itu enggak ada artinya, enggak ada apa-apanya. Netral, Pak. Netral. Di sana netral. Terus habis hilang saya, iya. Sampai sampai taruhan nyawa lah saya ini. Saya lihat ke kiri, lihatnya itu air panasnya itu duduk panas-panasnya. Saya lihat ke kanan, geni itu muridnya itu luar biasa. Lihat ke depan, angin itu luar biasa. Tarung sampai gitu. Nah, akhirnya itu saya sampai 45 hari, 5 harinya yaitu senggok anak
sekolah itu sudah punya ijazah lah, sudah lulus lah, itu nggak boleh pulang saya. Saya disuruh lanjutkan lagi ke Gunung Penanggungan. Nah, Gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan itu 40 hari. Tapi saya rokok itu bawa sampai satu cepet kari 5 batang. Nah, itu loh bisa begitu loh. Sampai saya pulang, mau 1 tahun lah saya di rumah itu. Saya itu mau, kalau orang Jawa itu rabi lah. Mau menikah. Mau menikah. Nah, saya dalam hati saya itu mau gitu loh. Akhir-akhirnya itu saya itu dapat jodoh. Nah, jodoh hidup lah itu. Cuma kasih hidup lah. Gendaan ndak pernah. Bisik-bisikan ndak pernah. Sekali langsung tanya mau kapan ke rumah saya, gitu. Akhirnya itu ke rumahnya saya. Sampai saya punya anak 2 lah saya itu, laki-laki. Bapaknya Fajar itu, istrinya itu mengandung. Sehari-hari itu bapaknya Fajar itu bekerjanya itu di jalan lah, nyopir lah. Kalau kerja di jalan itu, istrinya itu ikut saya mayat ke makam sampai 3 menit lah di makam itu. Ayo wis mulai, nggak mau gitu loh. Sampai keluar namanya Fajar itu. Fajar itu saya beri nama ya di makam situ. Langsung ketika lahir itu langsung kasih nama ini. Saya kasih nama itu. Langsung ya, Fajar. Langsung namanya Fajar itu. Mereka apa? Saya kasihkan nama Fajar itu. Tanpa dukun bayi, tanpa dokter, itu sudah melahirkan perocot, senggo kewan itu pecudut, langsung keluar Fajar itu. Nah, keluar Fajar itu, kepalanya itu bentur maesan itu, waduh, banternya itu ndak main-main lah itu. Saya kira ndak hidup lah Fajar itu, mati lah. Makanya sampai sekarang kalau orang lihat itu Fajar itu anak gak waras, arek gak waras, yes ono bener ya jadi wong arek lahir ono di kuburan. Itu nama aslinya Fajar, panggilannya Fajar ya Mbak ya? Iya. Nah, ini tuh tetangga kemarin saya tanya, Fajar tapi panggilannya umumnya Fajar. Kan gitu ya. Iya. Itu Fajar. Lahirnya gak wajar juga Mbak. Gak wajar, iyalah. Sampai bentur maesan meno tanpa dukun bayi, tanpa dokter loh, itu loh. Tapi luar biasanya itu, saya itu merasakan ke cucu saya ya, Fajar itu bukan main. Kok bisa saya bilang bukan main? Arek wis tanpa guru, tanpa dokter, tapi arek ku langsung sehate kaya ngono, ya ora tahu lirian, ya ora tahu adem panas. Iku lho sing tak heran. Jadi nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit. Sampai sing gak tak seneng iku, wis iso melaku, iso gindrang, iso pelayon, ora gelem dolinan ono kampung, dolinane ono jero alas. Iku jarene seneng. Dan sekolah pun nggak mau. Nggak mau. Kelas 6, kelas 5 Kelas 5. Wis sudah nggak mau lanjutkan lagi, nggak mau. Jarang masuk sekolah gitu ya. Tapi ya bagus sih. Bagusnya apa? Dia jadi anak rimba. Ya mudah-mudahan nanti ke depan siapa adik Fajar ini ya ada perubahan lah sesuai yang jenengan inginkan itu Mbak. Jadi orang yang benar, punya pekerjaan yang benar kan gitu ya. Iya. Jadi memang sangat unik kalau kita kupas latar belakang Mbak Marti ini memang lain daripada yang lain. Beliau memiliki ya tadi awal kita tanyakan rumah yang unik, juga punya cucu yang antik. Ini sangat luar biasa ya Mbak ya. Iya. Jadi rumahnya unik, cucunya antik. Itu kan dari garis keturunan panjenengan yang ternyata jenengan ini bukan orang sembarangan gitu loh. Kemungkinannya gitu Pak, kemungkinannya itu. Saya rasakan itu gitu, Pak.
Ini mungkin gini, Mbah. Apa? Kita akan kupas lagi. Iya. Ini kan sangat seru. Jenengan ini kan bisa dibilang dulunya seorang pertapa atau orang spiritual atau orang yang pernah laku. Kita kupas apa yang jenengan dapat dari melakukan pertapaan di gunung-gunung yang sudah jenengan datangi. Mungkin di part selanjutnya ya, Mbak ya. Iya. Untuk part kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Kita next ke part selanjutnya setelah ini ya. Jadi bisa diikuti video di esok hari ya. Part selanjutnya ngoten, Mbak. Nggih. Kita angkat keseruan jenengan. Pasti ini punya cerita seru. Apa yang jenengan dapati ketika melakukan pertapaan di gunung-gunung itu? Gitu, Mbak. Iya. Mbak Marti, terima kasih untuk perbincangan kali ini. Sekali lagi mohon maaf karena saya beberapa kali datang ke sini jarang ketemu, dan ini alhamdulillah tadi kita sowan jenengan ada tadi habis nyari mereman ya. Mereman ya. Habis mereman. Mudah-mudahan Fajar segera pulang, tapi nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Iya. Bisa pun malam gitu. Iya. Matur suwun, Mbak Marti. Oke. Pemirsa semuanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.